Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Preview volume terbaru light novel seri Gensoki yaitu volume 20 akhirnya rilis juga. Pada 20 Agustus kemarin, Haji Bunko telah merilis preview berupa beberapa halaman dari chapter pertama volume 20 ini. Sebagian besar cerita yang diperlihatkan pada preview ini adalah saat Ryo kembali siuman setelah pertempuran melawan Erika di volume sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas scene per scene dari preview seri Gensoki volume 20 tersebut. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Di beberapa volume sebelumnya, Liselotte telah diculik oleh seorang wanita yang bernama Erika, yang mengaku sebagai saint sekaligus merupakan seorang pahlawan yang juga memimpin negaranya sendiri. Ryo bersama dengan Aisia dan Arya pun pergi ke negara Erika untuk menyelamatkan dan mengambil kembali Liselotte yang telah diculik. Liselotte pun berhasil diselamatkan, namun dalam prosesnya, Ryo bertarung dengan Erika dan Divine Beast-nya, yaitu Earth Beast. Ryo berhasil mengalahkan mereka semua, namun ia terluka sangat parah dan tak sadarkan diri setelahnya. Nah, volume 20 ini dibuka dengan kembalinya Ryo bersama dengan Liselotte, Aisia, dan Arya ke mansionnya di kastil kerajaan Galar. Ryo dan yang lainnya segera menemui Raja Francois yang telah menunggu di mansionnya. Sesampainya di sana, Ryo dan yang lainnya disambut. Francois selalu memuji Ryo yang telah berhasil membawa Liselotte kembali. Francois juga mengatakan pada Ryo bahwa kastil kerajaan sempat diserang saat Ryo pergi. Namun di sini mereka belum membicarakan detailnya. Beberapa saat kemudian, Christina, Flora, dan kedua orang tua Liselotte yang telah diundang sebelumnya datang. Kedua orang tua Liselotte pun segera memeluk Liselotte dengan bahagia dan berterima kasih pada Ryo karena telah menyelamatkan putri mereka. Setelah itu, Ryo mulai melaporkan dan membicarakan tentang detail perjalanannya saat menyelamatkan Liselotte pada Francois. Cerita kemudian berpindah ke beberapa hari sebelumnya, saat setelah penyelamatan Liselotte dan pertempuran Ryo melawan Erika. Ryo yang sebelumnya tak sadarkan diri, kini telah siuman. Ryo terbangun dan melihat Liselotte sedang duduk di sampingnya. Liselotte lalu memegang tangan Ryo dan menanyakan kondisinya dengan ekspresi sedih dan khawatir. Ryo juga memegang tangan Liselotte, lalu mengatakan bahwa ia sudah baik-baik saja, dan berterima kasih karena telah khawatir padanya, serta telah merawatnya selama ia tak sadarkan diri. Ryo lalu meminta pada Liselotte untuk tidak membuat ekspresi sedih lagi. Sementara itu, Ryo dan Liselotte akhirnya menyadari bahwa mereka berdua sedang berpegangan tangan dan saling menatap dari jarak yang dekat. Mereka berdua pun merasa malu dan segera melepas tangan mereka. Ryo kemudian mengubah topik dan bertanya di mana Aisia dan Arya. Saat itu, Aisia yang dari tadi telah mendengarkan di lorong pun masuk ke kamar dan menyapa Ryo. Aisia kemudian mengatakan bahwa selama Ryo tak sadarkan diri, Liselotte tak pernah tidur dan terus berada di samping Ryo. Mendengar itu, Ryo dengan khawatir meminta Liselotte untuk segera tidur dan menjaga kesehatannya. Arya juga muncul sambil membawa air dan memberikannya pada Ryo. Arya dan Liselotte kemudian membungkuk dan berterima kasih pada Ryo karena telah menyelamatkan Liselotte. Setelah itu, Arya segera mengantar Liselotte ke kamarnya untuk tidur, lalu menyiapkan makanan untuk Ryo. Setelah Liselotte dan Arya pergi, tersisa Ryo dan Aisia di kamar. Mereka berdua pun kemudian membicarakan tentang orang yang telah mengganggu dan menyerang Aisia saat mereka menyelamatkan Liselotte. Mereka berpendapat bahwa orang tersebut adalah pengguna seni roh yang berbakat karena dapat melihat dan mengganggu seni roh tembus pandang Aisia saat menyelamatkan Liselotte sebelumnya. Aisia mencurigai bahwa mungkin Erika lah pelakunya. Ryo juga setuju dan mengatakan bahwa bisa jadi seorang pahlawan seperti Erika tidak hanya bisa menguasai Divine Arms-nya, tapi juga bisa menguasai seni roh. Dan kemungkinan itulah yang terjadi pada Erika. Selain itu, mereka juga memperkirakan bahwa mungkin saja pelaku yang telah mengganggu dan menyerang Aisia tersebut adalah orang lain. Nah, sebenarnya pelaku yang sebelumnya telah menyerang Aisia ini adalah Reis. Namun karena saat itu Reis menyerang Aisia secara diam-diam dan langsung pergi setelah keadaan menjadi kacau, maka Ryo dan Aisia sama sekali tak menyadarinya. Setelah itu, Ryo dan Aisia kemudian membicarakan tentang Earth Beast yang juga telah mereka hadapi sebelumnya. Aisia mengatakan bahwa tanda kehidupan Beast terasa seperti roh. Namun anehnya, jika Beast yang sekuat itu benar-benar merupakan roh, maka harusnya ia berada di peringkat yang tinggi. Dan roh peringkat tinggi harusnya memiliki wujud humanoid, seperti Aisia dan Rias.
Namun wujud Beast jelas-jelas bukanlah humanoid. Aisyah juga mengatakan bahwa tanda kehidupan Beast ternodai layaknya tanda kehidupan seekor monster. Dan juga Beast terasa sangat marah. Rio setuju, ia juga merasakan kemarahan di mata Beast saat ia bertarung menghadapinya. Aisyah kemudian mengatakan bahwa Beast tidak marah pada siapapun yang ada di sana saat itu. Kemungkinan Beast juga tidak tahu apa yang telah membuatnya marah. Rio kemudian membicarakan apakah Beast tersebut telah mati. Aisyah mengatakan bahwa jika Beast benar-benar roh, maka tidak cukup untuk mengalahkan tubuh materialnya saja, tapi diperlukan serangan spiritual yang sangat kuat untuk membunuh roh. Sebelumnya Rio berhasil menumbangkan Beast, namun Rio tak yakin apakah ia benar-benar telah membunuh Beast saat itu. Rio juga khawatir dan ragu apakah ia bisa menang lagi jika ia bertarung kembali dengan Beast. Aisyah pun menenangkan Rio dengan mengatakan bahwa selanjutnya mereka akan bertarung bersama-sama dan akan menemukan cara untuk menang. Mereka kemudian memutuskan untuk mencoba menanyakan tentang ini nanti pada Dryas dan orang-orang di desa roh yang mungkin tahu sesuatu. Selain itu, sangat mungkin bahwa Beast terkait dengan Divine Arms Erika yang mungkin saja mengendalikannya. Karena itu, mereka juga perlu menyelidiki lebih lanjut kemampuan Divine Arms seorang pahlawan. Dan ini akan membutuhkan bantuan Satsuki yang merupakan seorang pahlawan di pihak Rio dan yang lainnya. Setelah itu, Aisyah kemudian mengatakan bahwa ia akan mengecek kondisi di kota Erika. Rio sangat khawatir pada Aisyah dan memintanya untuk berhati-hati. Rio juga meminta Aisyah untuk segera melarikan diri jika terjadi sesuatu. Aisyah mengatakan bahwa Rio terlalu khawatir padanya dan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Aisyah lalu memeluk Rio dan membuatnya merasa lebih tenang. Mereka terus berpelukan selama beberapa saat. Sementara itu, Arya yang sebelumnya telah menyiapkan makanan untuk Rio merasa canggung untuk masuk ke kamar setelah melihat Rio dan Aisyah yang sedang berpelukan di dalam kamar tersebut. Nah, preview volume 20 yang telah dirilis ini berakhir di sini. Untuk kelanjutannya kita harus menunggu dan membaca pada versi full rilis resminya nanti. Light novel volume 20 ini sendiri dijadwalkan akan rilis full secara resmi pada 1 September 2021 mendatang. Jadi, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan seri Gensoki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.